Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Di video kali ini kita akan podcast on the road bersama Bang Agil. Sekarang kita lagi di Masjid Al Jabar. Tonton videonya sampai beres. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam Manggilnya warahmatullahi Mang, Kang, atau apa biar wabarakatuh. biasa? Biasanya pakai mamang aja lah. Mamang. Iya, Lagi musim ya Mamang. iya. Kebanyakan sih anak-anak motor Mamang, Mamang, Mang kena jeung ieu teh jeung sieu. Aduh, Oke. terang ternyata Lebih akrab, lebih lebih akrab. akrab. Lebih enak manggil kalau kalau di Bandung ya. Kalau di Bandung lebih enak manggilnya, apalagi di Sunda lah ya. Jadi udah familiar lah kalau kita panggil Mang atau segala macamnya ya. Sebelumnya makasih Mang Agil udah nyempetin Sama-sama. waktunya buat podcast on the road. Salam buat anak-anak baca subuhan Bandung. Waalaikumsalam. Coba diperkenalkan, mungkin ada yang belum tahu Mang Agil itu siapa gitu kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mang Agil, saya dari Biker Subuhan Bandung, dan saya salah satu, mungkin kalau misalkan di Biker Subuhan itu ada yang namanya Awalun. Nah, salah satu Awalun itu, insya Allah, itu anak pribadi, dan Awalun-awalun yang lain untuk hari ini kebetulan nggak bisa datang, jadi diwakilkan kepada saya gitu. Sebelumnya Mang Agil pengen tahu nih asal mulanya biker subuhan ini. Baik. Mungkin Awal belum ada yang tahu kan, pengen lah tahu gitu. Oke. Awal mulanya kan kebanyakan komunitas motor, terutama kan nongkrong negatif lah gitu. Baik, sebelumnya saya mohon maaf bila kalau misalkan dalam menjelaskan saya banyak kekurangan atau misalkan ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Biker Subuhan itu bukan satu komunitas atau misalkan satu apa ya, yang layaknya di klub motor konvensional ya, kayak ada ART, enggak. Itu tuh hanya sebuah wadah bagi teman-teman biker yang berniat berhijrah, mencari ilmu, mencari saudara muslim, yang menuntun kita ke surganya Allah Azza wa Jalla. Begitu kira-kira, pendek saja. Biker Subuhan ini lanjut ke ini kan, maksudnya pembentukan atau gimana? Pembentukan Oke. tahun berapa gitu. Awal mulanya saya pribadi itu ada di komunitas muslim yang lain. Cuman agak jauh nih, harus nyebrang ke Bali. Nah, coba saya searching, ternyata ada biker Subuhan nih. Dari sana juga saya udah mulai tertarik nih, ada biker Subuhan gitu. Nah, saya coba, karena biker Subuhannya awalnya dari Lampung itu yang pertama yang biker Subuhan itu. Awalnya dari Lampung. Awalnya dari Lampung. Bandung itu kota kedua setelah Lampung. Kota kedua setelah Lampung. Dan saya coba kontak ke Lampung. Saya menanyakan bahwa di Bandung ada biker Subuhan. Nah, alhamdulillah Allah memudahkan jalan saya untuk mencari teman-teman muslim saya di Bandung. Nah, saya dikasih kontak, lalu saya coba hubungi teman-teman dari Bandung. Ternyata ada, saya langsung gabung. Syaratnya mudah kok. Kita asal mau sholat udah jadi nih. Gitu. Itu aja.
sesederhana itu, sesimpel itu. Dan awal mulanya kita subuhan itu di hari Ahad. Jadi dalam seminggu itu cuma 1 kali kita ngumpul. Dan itu juga nggak banyak orang. Itu nggak banyak orang. Dari 2017 itu membernya berapa orang tuh? Mangka. Dari waktu awal saya masuk grup WA itu ada, mohon maaf ya, ada 7 orang. Saya tuh orang yang ketujuh sebenarnya. Saya tuh orang ketujuh. Terus kita itu mengadakan kolaborasi dengan beberapa komunitas motor. Dari sana kita mengajak teman-teman dari komunitas motor buat kita subuhan bareng yuk, di mana tempatnya, di mana ya, ada ring-ring kita kan backgroundnya biker gitu ya. Nah akhirnya dari sana, dari beberapa kita kajian bareng, kita kolaborasi bareng sama teman-teman bikers yang lain. Alhamdulillah semakin bertambah teman-teman yang masuk biker Subuhan Bandung. Jadi di garis bawah ya, bahwa biker Subuhan itu bukan satu komunitas, tapi hanya sebuah wadah saja. Apapun motornya, mau itu motor lama, mau itu motor baru, apapun benderanya, mau dia dari komunitas mana, silakan masuk ke biker Subuhan Bandung. Tanpa ada ikatan mungkin ya. Nggak ada ikatan. Jadi cuman panggilan hati lah. Ya, panggilan hati. Dan sebenarnya kalau untuk muslim adalah kewajiban kita untuk mendirikan sholat kita. Dan sekarang membernya ada berapa tuh, Mang? Membernya sekarang udah nyampe 100 lebih lah. 100 lebih. Alhamdulillah, berarti banyak yang lebih baik lah. Iya, alhamdulillah. Kalau yang teman-teman yang mau hijrah bingung nih, saya sendiri juga sholat masih belang betong untuk kan kebanyakan malu. Iya. Kebanyakan malu kan. Wajar. Sebenarnya kalau menurut saya dari lingkungan dulu lah. Ruang lingkup ya. Ya, lingkungannya yang suka gini ya gini. Ya ikut. Game lah, yang game. Gitu. Kalau emang ada yang minat bisa nanti hubungin Mak Agi. Ya. Dianya Baca Subuhan. Katanya nggak ada ketua. Nah, oke. Alasannya kenapa gitu? Sebenarnya bukan nggak ada ketua, tapi ketua semua. Oh. Ketua semua. Jadi masing-masing individu itu memimpin dirinya sendiri. Dia harus bisa memimpin dirinya sendiri gitu. Mulai dari dia memimpin diri itu kan kayak kita mendirikan sholat gitu kan. Dia harus kayak gimana. Terus dia untuk coba bersilaturahmi dengan orang lain gitu kan. Dia harus kayak gimana. Terus dia harus mencari ilmu agamanya, dia harus kayak gimana. Dia coba menerapkan dia memimpin dirinya sendiri. Makanya di biker Subuhan itu nggak ada anggota, semuanya ketua, karena intinya jadi mengetuai dirinya sendiri. Kan kebanyakan klub atau kumpulan komunitas kan ada ketuanya, Ya, pasti ada penanggung jawabnya, ada struktur organisasi ya. Gitu. Tapi di biker Subuhan nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Gitu. Karena kan kebanyakan suatu ya komunitas atau wadah itu kan pasti ada ketua harusnya. Cuman kan ini positifnya, Positif. ini mah bisa dibilang dari hati lah. Jadi hubungannya antara kita dengan Allah aja. Lokasi kopdar kan biasa kan ada kumpul-kumpul gitu kan. Di daerah mana itu? Untuk sekarang, untuk malam Ahad, pertama mungkin kegiatan dulu ya. Kegiatan dulu kita ada Jumat. Jumat kita subuh berjamaah, langsung dilanjutkan dengan berbagi sarapan. Gitu. Dan lokasinya untuk bulan sekarang udah ditentukan. Jadi ada di Pusdai, ada di Masjid Alun-Alun Bandung, ada di Masjid yang Wastu Kencana di Al-Uqwa. Gitu. Itu emang tiap bulan beda-beda ya, tiap minggu beda-beda. Tiap minggu beda-beda. Lanjut kita Ahadnya kita akan melakukan reading tipis. Kita
tentukan di hari Jumatnya kita mau kemana nih, mau eh, sholat subuhnya mau di masjid kemana gitu. Jadi ditentukan di hari Jumat. Nah, sekalian subuhan Ahad itu kita ada reading tipis dulu nih Jumat. Jadi tikumnya itu kita jam 11 malam gitu ya. Terus kita berangkat ke masjid, lakukan qiyamul lail, udah gitu sholat subuh berjamaah dan ada kajian pada subuh. Tiap masjid beda-beda nih kan, ada yang di alun-alun Bandung, sekarang di Al Jabar. Ke masjid mana atau touring lah sama anak-anak kemana gitu, Touring, touring kalau misalkan sambil ada kajian kan ya. kita ngejar kajian, misalkan kita ngejar ilmu atau ke daerah lain atau ada teman-teman dari BS lain, ada yang undang atau sama datang kayak ke Tasik atau misalkan ke Garut atau misalkan ke ke Lampung juga gitu. Kalau misalkan ada yang ke Lampung dia berangkat dia ke Lampung gitu. Itu memenuhi undangan dari saudara-saudara muslim atau saudara-saudara dari Baikur Subuhan itu sendiri gitu. Karena Bikers Subuhan ini udah skala nasional, hampir tiap kota ada. Dari mana aja, terutama pertama Lampung, Lampung. kedua Kalau Jabodetabek udah semua. Udah semua. jadi banyaknya. Nah, yang sekarang datang juga yang dari Jakarta, yang dari Depok, yang dari Cirebon, yang dari Majalengka, yang dari Tasik, dari Garut, dari Singaparna lu ada hadir di sini hari ini, di Aljabar. Alhamdulillah. Masya Saya Allah. kaget kayak sholat Jumat. Masya Allah. Itu tujuannya. Jadi emang di Kanya Baik Suban itu pengen sholat subuh itu seperti sholat Jumat penuh. Mungkin ini pertanyaan pribadi, mewakili orang ya, teman-teman kan biasa sholat ya. Nah, Rakaat pertama konsen lah, rakaat kedua wah pikiran, tipsnya lah, bagi-bagi tips itu paling. Nah, saya pernah nanya ke temen dia pesantren, sama cenamang kayak gitu. Nah, tipsnya tipsnya cari dulu adabnya, terus cari dulu ilmunya. Ketiga yang paling utama sebenarnya ingat kematian, karena nasihat terbaik itu adalah kita tentang kematian. Bayangkan ketika ini adalah sholat terakhir kita. Bayang kalau misalkan ini adalah sholat terakhir kita, terus di masa lampau apakah dosa-dosa saya udah terlalu? Mungkin kemanyaannya saya pribadi ngerasa gitu lah, paling hese gitu ya. Rokat pertama lancar, rokat kedua tuh pikirin cicilan lah apalah, wah kan ya. Normal sebenarnya, normal. Saya belum pernah nanya ke saya punya guru juga, belum berani nanya karena pasti pertanyaannya kurang gimana ya, manusiawi tapi susah dijelaskan ditanya. Ya sebenarnya saya juga bukan ahli ilmu, bukan ahli agama, saya juga sama-sama belajar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang saya selalu ingat dan selalu nasihat dari sahabat-sahabat yang lain ketika melakukan satu ibadah itu, ingat kematian, bahwa ini adalah kegiatan terakhir kali di dunia atau ibadah terakhir kali di dunia atau apapun itu terakhir. Ingat terus tentang kematian, karena pada dasarnya juga kita tuh sebenarnya lagi antri untuk menuju kematian itu. Nah jadi ya saya persiapan untuk semua, persiapan itu ya semampu saya, sebisa saya, ya saya cari ilmunya, baik dari teman-teman atau misalkan kajian-kajian gitu.
ya halnya teman-teman, saya juga bukan orang pesantren, saya juga orang yang tadinya hidup di jalanan gitu, di jalanan yang mungkin backgroundnya biker juga udah pada tahu seperti apa. Nah, di biker suban itu kita pengen merubah mindset masyarakat pada umumnya gitu ya, bahwa biker itu nggak semua seperti yang apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan. Ini loh biker yang uh, ternyata bisa memanfaatkan masjid, Bisa berubahlah lebih baik gitu. misalnya mohon doanya juga dari teman-teman semua bahwa buat pribadi saya, buat teman-teman yang ada di biker subuhan se-Indonesia, supaya istiqomah, supaya bisa mengajak teman-teman yang lain juga ikut gabung bersama kami. Kita belajar sama-sama di sini, ya. Kita touring juga bisa sama-sama di sini. Insyaallah semuanya jadi berkah. Insyaallah Allah ridho dengan kegiatan kita di biker subuhan memakmurkan masjid. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan pribadi Mang Agil, Kegiatan kerja atau punya oke. apalah, sosial medianya juga bisa lah. Oke. Kegiatan saya salah satu karyawan di salah satu kafe ternama juga di Bandung. Alhamdulillah saya juga posisinya adalah seorang, bukan seorang, kalau seorang lebih ke jabatan. Saya posisinya di dapur. Oke, Ya bisa dibilang begitulah, sebagai cook gitu ya. Dan saya juga punya usaha, alhamdulillah, warung modern atau warung kelontong, tapi segmennya adalah ke modern gitu ya. Alhamdulillah ada di sana, di nanti ada di Instagramnya Mang Agil, Mang Agil 20. TikToknya ada TikToknya. TikTok nggak ada. Oh, nggak main TikTok. Kalau FB ada di Mang Agil, kalau misalkan Instagram ada di Mang Agil 20. YouTube juga ada di Mang Oh. Agil gitu. Cuman Ngebahas apa tuh YouTube? merota aja. Merota aja. Mang Ki Rahman, bareng yuk. Ayo bareng sama-sama yuk. Biar kita ada temannya lebih asik tuh. Biar nggak malu sebenarnya. Ya mau pribadi sih sebenarnya podcast penasaran gitu. Soalnya emaknya saha sih yang hirup teh dikit-dikit wae gitu Ada jadi emaknya monoton gitu posenya teh. Bismillah ya. Ini juga pengalaman tadi. Saya juga awalnya backgroundnya gitu aja. Ya kita malam ahad ngumpul gitu nongkrong. Ya mohon maaf ya, kalau misalkan udah ngumpul pasti tanda kutip ya gitulah, makanya sama lagi gibah gitu ya kan. Lama kelamaan juga ada stuck di oh gini-gini aja. Terus apalagi udah berkeluarga gitu, nanti keluarga saya, dan apalagi kewajiban seorang suami harus seperti apa gitu ya. Malah mikir gimana caranya. Ini udah ruang lingkupnya udah harus diganti karena saya terbawa ruang lingkup gitu. Kalau misalkan ruang lingkupnya bagus ya sama ke bawah bagus juga, tapi kalau misalkan ruang lingkupnya mohon maaf kurang ya kita juga akan berkurang gitu. Cuman di sana segmennya adalah stuck ini, kita mau ngapain, padahal ini hobi saya gitu. Makanya saya cari komunitas muslim, backgroundnya biker, makanya saya cari begitu. Dan pertama cari itu justru adanya di Bali. Saya ikut ke Bali gitu. Cuman kan saya dari Bandung, Asli Bandung. asli Bandung. Akhirnya saya juga mendirikan yang dari Bali itu buat di Bandung terjadi, cuman ada miss, jadi saya nggak lanjutin itu gitu. Makanya saya cari biker subuhan. Di sini asik, di sini semua macam ada. Gitu. Maksudnya kita akan saling menghargai sama lain, kita akan saling menasehati kebaikan. Alhamdulillah.
backgroundnya Bang Agil itu dulu pernah bikin klub motor Sudah. kah? Alhamdulillah sudah. Jadi kalau saya itu lebih ke komunitas Vespa ya. Oh, Vespa. Vespa. Jadi saya itu motornya motor Vespa. Saya juga bukan masuk sih, lebih ke simpatisan beberapa klub Vespa besar juga di Bandung. Cuman saya nggak masuk, cuma jadi simpatisan aja. Terus ada beberapa komunitas juga yang saya dirikan gitu. Cuman saya nggak mau sebut namanya. Ya adalah Emang background bikers itu negatif sih, susah. Kalau bisa dibilang, kalau orang tua pasti bilang gini, buat apa bikin klub, buat apa klub-kluban, ini bener mah sholat, tapi ini, tapi hatinya belum manggil mah udah susah manggil. Itu suatu kemana paling susah lah kalau ngerasa umurnya lagi labil, disuruh yang bener pasti susah. Tapi masa harus nunggu di titik terendah kan, janganlah. Masa ya. titik terendah lagi nungsuk-nungsuknya gitu kan, baru tobat kan telat gitu. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah, karena hidayah itu kita jemput gitu ya. Dan Allah itu selalu apa menunjukkan hidayah-hidayah itu gitu ya di depan mata kita gitu ya. Ya contoh kecil, kenapa sih sebenarnya ada lewat jalan sana tapi kok pengen lewat jalan sini gitu, jalan masjid, kan itu juga bahwa menunjukkan bahwa kita ada hidayah nih, kita harus ke masjid dulu gitu.